Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya majelis taklim, pengurus masjid, lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang biasa mengundang saya. Baiklah, saya istirahat sejenak ya, sambil membuat video ini dengan harapan untuk berbagi kepada kita semua, karena kita dalam hidup ini kan khairunas anfa'uhum linas. Setiap manusia yang baik adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Karena tentu saya sebagai penyuluh tentu berbuat baiknya adalah dengan memberikan penyuluhan langsung, tidak langsung, baik phone maupun menggunakan media sosial termasuk YouTube. Teman-temanku, sahabatku, khusus untuk kepada kita orang tua, mengapa kita wajib mengendalikan media sosial anak? Atau bisa dikatakan gadget, atau bisa dikatakan handphone. Kenapa harus dikendalikan? Jawabannya adalah, yang pertama, di dalam HP itu, ada dua yang kalau tidak hati-hati bisa berbahaya. Yang pertama, isi kontennya. Yang kedua, radiasi, namanya radiasi emisi. Orang tua catat baik-baik ya. Kenapa harus dikendalikan? Banyak isi konten-konten HP itu yang tidak baik. Mulai Facebook, YouTube-nya, Twitter, Instagram, WeChat, dan lain segala macamnya. Kalau bagi orang dewasa, mungkin dia tak masalah. Tapi bagi anak-anak itu bermasalah. Mengapa? Karena melihat sesuatu belum waktunya dan dampaknya bisa kemana-mana. Itu satu ya, ini konten namanya. Yang kedua, di dalam HP, Android, gadget itu banyak penipuan. Anak kita banyak tidak sadar. Kalau orang tua mungkin biasa ketipu, atau juga mungkin ada sebagai penipu, dia tahu. Sesama penipu misalnya. Tapi anak-anak yang masih polos, contoh misalnya ketika orang tua bermasalah, galau hatinya, buka Facebook, ngechat seseorang ya, tiba-tiba ada orang tuh menawarkan bantuan ya, sepertinya orang baik padahal bajingan. Anak mana sadar, belum berpengalaman mendapatkan masalah, disangkanya baik, ternyata tak baik. Disangkanya itu adalah domba, ternyata harimau. Bisa tahu kan? Itulah penting. Orang tua saja banyak ketipu kok dengan Facebook, jual beli melalui Shopee dan segala macam. Shopee palsu kan beredar di mana-mana. Orang tua saja ada yang ketipu kan, apalagi anak-anak. Oke, nah berikutnya yang konten ini ya, banyak juga yang sebenarnya tidak nipu, tapi dampaknya dia tidak tahu. Contoh, mungkin dia terlibat cinta melalui Facebook, dia betul laki-laki, tapi dampaknya mungkin laki-laki itu sudah bersuami, mungkin perempuan itu ternyata orang yang tidak baik, yang akhirnya maaf menjadi PSK, ternyata perempuan itu germo. Ini semua akibat media sosial. Itu namanya konten, isi. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami bersama-sama ya, radiasi emisi namanya. Ternyata di dalam HP itu ketika paket internetnya masih hidup dalam radius 3 meter, itu ada yang namanya radiasi emisi. Karena pengaruh radiasi emisi ya, kalau dia misalnya nelpon menggunakan handset atau segala macam atau tangan, dampaknya di mana? Yang pertama ya, itu saraf akan kena. Jadi otak kita ini karena terus kemasukan radiasi emisi, dia akan menjadi lemah. Lemahnya sebenarnya bukan sekarang, nanti 30 tahun yang akan datang. Jadi begini, akibat anak itu menggunakan HP terus, main HP terus, konsentrasi otak akan berkurang. Makanya kalau anak zaman dulu, kalau kita misalnya nyuruh, "Nak, ambil air ya nak," ibu 2 kali nyuruh langsung berangkat. Anak sekarang
Kadang sudah 2 kali nyuruh, 5 kali nyuruh, 10 kali nyuruh pun anak tak berangkat juga. Kenapa? Karena konsentrasi otak itu buyar. Jadi kecerdasan itu akan hilang. Begitu kalau selalu menggunakan HP terus. Yang kedua, ingat ya, tangan ini kan mengandung saraf. Mengandung apa ya? Ya saraf lah ya, ada semacam pengantar energi listrik. Makanya kalau kita main HP terus, apalagi tangan basah, kan sakit sampai ke sini. Itu ya. Lama-lama akan lari ke otak juga. Makanya kalau kita pergi berobat ke pengobatan akupuntur, mau sakit kepala, mau sakit perut, mau sakit apapun, yang selalu dipijitkan jari-jari. Bisa jari kaki atau jari tangan. Ini nih. Kan kalau kita main HP terus panas. Ingat, HP itu mengandung radiasi emisi. Kemudian berikutnya, akibat anak main HP terus, apa yang terjadi? Ya, anak ini tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan, di rumah saja terus. Nah, itu dampak tidak baiknya seperti itu. Apa dampak lain dari HP dari sisi radiasi emisi ini ya? Anak ini nanti ada yang namanya kecanduan digital, kecanduan HP. Apapun masalah harus diselesaikan melalui HP. Apapun masalah harus diselesaikan melalui HP. Ini juga kalau dibiarkan lama-lama juga akan berbahaya. Saya ingin berikan contoh ya, kalau misalnya soal yang diberikan oleh guru kepada anak misalnya. Nah, sebutkan nama ibu kota provinsi Sumatera Barat. Nah, misalnya ya. Kalau anak menjawab menggunakan HP, langsung ketik dia ibu kota provinsi Sumatera Barat, akan langsung ketemu. Tapi ingat, anak hanya akan dapat 1. Tahu nggak kita? Ujian, sekolah, PR segala macam, kalau buku tebalnya itu katakanlah 200 halaman, dalam ujian, dalam ya ulangan, paling kan yang ditanya hanya sekitar 100. Itu hakikatnya kan untuk tahu semua. Makanya ibu-ibu kalau anak ada PR, jangan suruh biasakan menggunakan Google. Saya berikan contoh tadi kan, sebutkan ibu kota provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau tanya Google langsung ketemu Padang. Berarti anak hanya dapat ilmu 1 kan? Padahal dalam ujiannya nanti yang ditanya bukan lagi ibu kota provinsi Sumatera Barat, bisa saja ibu kota Jawa Tengah. Tapi kalau anak buka buku, akan ketemu dulu, dicari dulu judul besarnya, ibu kota provinsi di Indonesia. Akan ketahuan dulu misalnya dari barat, Aceh, Banda Aceh, Sumatera Utara, Medan, Sumatera Barat, Padang. Nah, baru ketemu dia Padang, tapi terbaca dulu Sumatera Utara apa ibu kota provinsinya, Aceh apa. Kadang anak-anak penasaran, diteruskan pula dia baca di bawahnya, Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan seterusnya dan seterusnya. Kan begitu. Ini apa maksudnya? Ketika anak itu buka buku, yang diminta 1 tapi dapat ilmu lebih dari 10. Makanya jangan terbiasa menggunakan Google, karena dampaknya nanti anak akan kecanduan digital. Makanya kalau kita misalnya pesan rumah, anak buat rumah ya, kepada tanya Pak Tukang, saya ini membuat rumah ukurannya 12 kali 15, butuh bata berapa? Tukang langsung jawab butuh bata sekian. Dia tidak pakai kalkulator, dia ilmu matematikanya tinggi. Tapi kalau anak selalu menggunakan Android, menggunakan HP, maka otak jadi lemah karena ilmu matematikanya rendah. Makanya ada istilah ya, kalau orang dagang bangkrut, matematikamu ini gimana sih? Yang ditanya matematika ini bukan 2 kali 2 4, bukan 1 kali 1 1, tapi perhitungannya bagaimana. Dan untuk bisa menghitung segala sesuatunya itu jangan ketergantungan dengan Android. Camkan ini baik-baik ya. Kalau kita laki-laki selalu mengantongi HP ya secara berlebihan, pengaruh radiasi emisi itu, ingat, syahwat kita akan jadi lemah. Ibu-ibu kalau kadang-kadang yang sibuk, HP itu di kalung,
kadang dimasukkan pula dayan kalau dalam payudara, dampaknya nanti ibu akan terkena penyakit kanker serviks ya. Kemudian ingat kan kalau kita masuk pom bensin, apa larangan situ? Tak boleh merokok, apalagi tak boleh menghidupkan mesin, tidak boleh main HP. Apa hubungannya main HP? Karena HP ini mengandung api. Dulu di Batam, di pom bensin Merapi Subur ya, ada mobil carry meledak, terbakar, ada 3 orang di dalamnya, yang anak usia 4 tahun ya meninggal di tempat terpanggang, yang 12 tahun itu meninggal di rumah sakit. Alhamdulillah yang bapaknya itu selamat. Apa katanya? Ternyata dalam mobil itu ada 2 jerigen bensin, meninggal dia di situ karena main HP, dia nyambar. Intinya HP itu nyambar ya, bisa meledak. Makanya kalau HP ditaruh di jok motor, di jok spakbor mobil itu kalau panas bisa meledak karena mengandung radiasi emisi. HP ditaruh di dalam jok motor, panas, ada bensin pula di situ, meledak di situ. Makanya hati-hati menggunakan HP itu. Berlebihan nanti akan jadi persoalan. Ada juga misalnya di Batam ya dan beberapa kabupaten lain, anak tuh akibat main game terus, jadi kakinya ini saking main game tuh duduk gini ya, lama-lama ya engselnya copot, baru bisa dikembalikan, dibawa ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah bisa dikembalikan. Ada lagi kejadian menarik kan, anak ini main game terus gini nih ya, di bak mobil terbuka. Ini kebetulan ada insiden ya, naik mobil di bak mobil terbuka beserta kawan-kawannya, mobilnya jalannya lambat, anak main game gitu ya, tiba-tiba HP-nya jatuh, dia ikut loncat, refleks karena dia sudah menyatu dengan game itu. Kemudian ini fakta di hadapan saya sendiri, di kabupaten lain ya, tapi bukan di Batam, bersama teman-temannya, anak main game itu di atas jembatan sambil duduk-duduk gitu, HP-nya jatuh, dia ikut jatuh, ngejar HP itu karena dia menyatu dengan main gamenya itu. Ini ada klien saya di Batu Haji ya, jadi saya ngobrol dengan ibunya tentang suaminya. Tentu ibunya ini mau ngambil HP di anaknya, anaknya main HP gitu kan, diambil ibunya. Apa jawaban ibu? Babi kau, katanya. Ngomongkan ibunya babi. Kenapa? Anak ini sedang enak-enaknya main game, diminta tidak mau, sekali tidak mau, 2 kali tidak mau, 3 direbut emaknya, babi kau, katanya. Bayangkan, ibunya pun dibabi-babikannya. Kenapa? Anak ini sudah otaknya udah kecanduan game. Di tempat lain ya, ada klien saya juga, gara-gara HP itu bapaknya nih ngambil HP gitu. Apa kata anak? Setan bapaknya. Nah, setan kenapa? Dia nggak sadar ngomong itu karena memang otak itu udah rusak gara-gara HP ya. Intinya anak kita harus kita kendalikan. Nah, begitu parahnya anak nih menggunakan HP kalau secara berlebihan. Ingat ya, terbayang enggak kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kita saja Bu punya suami main HP terus, pusing suami kita. Bapak punya istri, istrinya main HP terus, pusing. Padahal kita dulu masa muda tidak separah anak-anak sekarang kan. Terbayang tidak kalau anak-anak kita main HP terus ya, nanti kalau sudah menikah tak sadar dia, maka apa dampaknya? Mungkin juga akan terjadi perceraian. Itulah mengapa anak zaman dulu relatif lebih mandiri daripada anak zaman sekarang. Anak zaman dulu ya, bayangkan kita sendirilah ya, sekolah SD, habis pulang sekolah bantu orang tua ya, kalaupun toh hebat paling dengarkan sandiwara yang radiasi emisinya kecil, pulang sekolah bantu orang tua. Tamat SMP tidak ada biaya demi melanjutkan sekolah, tanpa perintah orang tua dia lari ke kota, entah jadi kuli, apa jadi pembantu, ikut orang tua, ikut nenek, ikut apa, yang penting sekolah. Anak sekarang kalau orang tua tidak ada biaya, berhenti dia, otaknya tuh langsung berhenti. Bahkan nak sekolah pun orang tua yang sibuk mencarikan sekolah. Dulu mana ada? Begitu tamat SMA yang ada di kampung halaman,
entah bagaimana ceritanya, padahal tidak ada orang tua yang nyuruh, lah dia cari pekerjaan ke Batam atau kemana tempat yang dituju tanpa pengarahan orang tua, cari kerja sendiri, hidup sendiri, bisa hebat sendiri. Lu anak sekarang sudah tamat SMA, nak cari kerja, orang tua juga yang nyarikan. Nanti kalau sudah kerja tiba-tiba di PHK, nelpon maknya pula, Pak, aku di PHK. Lah ini gimana? Anak ini sudah dewasa, bayangkan. Sudahlah orang tua yang nyekolahkan, yang membiayai, tamat sekolah pun orang tua juga yang dibuatnya pusing. Ini akibat HP itu yang menjadikan otak anak itu tumpul alias tidak cerdas. Tamat kuliah, sudah dapat S1, mau kerja honor, orang tuanya pula sibuk. Nemui bupati, nemui wali kota, nemui pejabat terkait. Suatu saat ada masalah, nak naik pangkat, emak bapaknya lagi dibuat sibuk. Inilah akibat bagaimana anak kita otaknya, sarafnya sudah rusak akibat HP tadi. Kenapa? Itulah yang disebut radiasi emisi. Makanya teman-temanku, khususnya orang tua ya, tolong kendalikan anak jangan sampai kecanduan HP, karena kalau secara berlebihan dia bisa berbahaya. Maka saya minta satu, kalau anak-anak ya main HP jangan menggunakan handset, tangan dalam kondisi basah, jangan di ruangan tertutup, ruangan terbuka saja. Boleh gunakan Android, Google untuk menjawab soal itu dalam kondisi kepepet saja. Kalau tidak kepepet jangan gunakan HP, cukup pakai buku dan segala macamnya. Kepada ibu bapak, nah ini memang perlu strategi sendiri. Salah satunya pastikan orang tua itu harus kreatif. Suami istri bagaimana memainkan anak, bolak-balik, anak tidak terasa sudah jauh dari HP dengan sendirinya. Sebab memang orang tua tidak boleh merebut HP di tangan anak ketika anak sedang kecanduan, itu berbahaya. Kemudian yang kedua, pastikan ada permainan-permainan lain, kerjasama dengan masyarakat dan segala macam, sehingga anak itu tidak selalu ketergantungan dengan HP. Berikutnya, anak ini memang tidak boleh dimarah, tidak boleh dibenci, tidak boleh disingkirkan seperti apapun dia. Tapi untuk lebih jelasnya memang saya meminta kepada semua kelompok masyarakat, apakah RT, apakah RW, masjid dan segala macam lembaga sekolah, silahkan kumpulkan anak-anaknya, insya Allah akan saya siap memberikan penyuluhan. Kalau orangnya itu adalah orang dewasa, ya orang tua-tua, berarti materi penyuluhannya adalah peran orang tua dalam mengendalikan media sosial anak. Tapi kalau untuk anak-anak berarti materinya langsung tertuju kepada anak itu ya, artinya tentang dampak menggunakan media sosial berlebihan. Memang ada materi maksudnya sama, tetapi karena objeknya berbeda tentu pembicaranya pun berbeda. Mari selamatkan generasi muda kita dengan cara kita sama-sama mengendalikan media sosial anak. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.